menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Ayo, sebutkan bunyi sila pertama Pancasila. Masih ingat kan ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo sebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Harus ingat juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengamalkan atau melaksanakan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan masyarakat. Teman-teman, bukan hanya sila pertama dan kedua saja. Sila ketiga sampai sila kelima itu juga kalau kita amalkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, itu dapat menjaga kerukunan kita dengan orang lain atau sesama. Berikut contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kita lihat percakapannya. Maaf, saya pulang dulu karena harus beribadah. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada sebuah pernyataan izin untuk beribadah. Kemudian di sini saya juga mohon izin pulang dulu untuk beribadah. Coba lihat bagaimana reaksi atau respon dari orang yang mendengarkan. Jawabannya, baik Pak, silahkan. Nah, teman-teman, kalau misalnya di sebuah desa melakukan kerja bakti, dan khususnya bagi teman kita yang beragama Islam, mereka itu wajib melakukan atau melaksanakan ibadah 5 waktu. Nah, itu artinya di jam-jam tertentu mereka akan izin untuk melakukan ibadah itu. Kita sebagai orang yang berbeda agama dengan mereka haruslah menghargai agama mereka. Jadi tidak boleh melarang mereka ketika izin beribadah. Contoh ketika melakukan kerja bakti atau gotong royong, mereka minta izin terus kita melarang, itu tidak boleh. Karena kita sudah diajarkan untuk menghargai agama orang lain. Nah, ini tolong digarisbawahi, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalian pasti sering melakukan ini di sekolah. Sebelum memulai belajar, sebelum pulang sekolah, pasti kalian akan berdoa dipimpin oleh satu orang dan berdoa sesuai agama masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu pengamalan sila pertama juga contoh. Kenapa? Karena kita itu berdoa bersama-sama namun tidak mengharuskan dengan tata cara agama tertentu, tapi kita bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, contoh lain juga boleh seperti ini. Sebelum melakukan kerja bakti, kita ada baiknya berdoa dulu supaya kerjaan kita bisa terselesaikan dengan baik dan juga semuanya sehat-sehat. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila di masyarakat, pengamalan sila pertama di masyarakat. Bisa juga ketika melakukan sebuah pemilihan umum, nah kita itu melakukan doa terlebih dahulu supaya kita orang yang memberikan suara untuk pemilihan tersebut, kita melakukannya dengan jujur. Nah, itu merupakan sila pertama, pengamalan sila pertama di masyarakat. Berikut contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Terima kasih atas sumbangannya. Ini ada makanan untuk Bapak. Terima kasih, Nak. Mari aku bantu berdiri dan antar kamu pulang. Terima kasih, Jonas. Nah, teman-teman, kita lihat di sini. Pengamalan sila kedua itu diantaranya membantu orang lain yang tertimpa bencana. Nah, itu artinya kita maksudnya itu artinya kita memiliki sikap empati kepada orang lain, yaitu dengan cara membantu mereka. Nah, di sini juga bersikap murah hati. Ingat, murah hati artinya baik. Jadi sikap kita baik kepada semua orang. Jangan karena dia sahabat kita, kita baik pada dia, namun karena dia tidak sahabat kita, jadi tidak terlalu memperdulikan dia. Itu tidak boleh.
kemudian mau menolong sesama. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian sedang pergi ke sebuah daerah, terus atau sedang berjalan-jalan ke supermarket atau ke mall atau ke tempat umum lainnya, kalau kalian melihat orang lain sedang misalnya terjatuh atau misalnya kesulitan membawa barang bawaannya, nah kalian boleh menolong mereka, namun tentu harus hati-hati karena tidak semua orang yang kita lihat itu baik ternyata aslinya itu baik. Nah, jadi ketika menolong orang lain pun perlu kita lihat, kita ketahui dengan situasi kita. Kalau di tempat sepi, ada baiknya kita perlu berhati-hati karena di zaman yang sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di lokasi yang tidak ramai orang. Nah, jadi kalau misalnya kalian bersama orang tua pergi ke suatu tempat, tidak apa-apa karena ada orang tua yang mengamati atau mengawasi kalian ketika membantu orang lain. Nah, kalian tahu teman-teman, ketika kita membantu orang lain, kita itu betul-betul sudah melakukan pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat. Dan juga ini ada hubungannya juga dengan pahala kita karena berbuat baik kepada orang lain itu memberikan pahala yang besar bagi kita di surga. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Ayo, ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Nah, ini merupakan sila ketiga. Kemudian, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Contoh, kalau untuk contoh yang pertama itu kita seperti yang kemarin kita melakukan gerak tarian menggunakan lagu-lagu daerah, lagu Rasa Sayange dan juga Ampar-Ampar Pisang. Itu artinya kita sudah mengamalkan sila ketiga menggunakan lagu daerah. Kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Jadi sebenarnya banyak sekali produk-produk yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan oleh warga Indonesia dan itu sangat berkualitas dan sangat sangat bisa dibanggakan oleh negara kita. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menggunakan produk-produk itu. Contoh, tas anyaman itu merupakan produk Indonesia. Tas anyaman, kemudian tas yang terbuat dari manik-manik yang kalian boleh kalau kalian pernah lihat itu ada di daerah Kalimantan. Nah, itu juga banyak sekali. Jadi dia disusun dibentuk dari manik-manik kecil khas dari mereka. Kemudian ada juga tas, sepatu, dan masih banyak lagi produk lokal kita. Kemudian yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Contoh seperti Mistari. Mistari itu sukunya Batak, kemudian mungkin di antara Jitu ada yang suku Sunda, suku Jawa. Nah, teman-teman, walaupun kita berbeda-beda suku, tapi kita itu tetap sahabat, tetap berteman. Jangan membanding-bandingkan atau membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kenapa? Karena kita itu menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Artinya kita itu sama, tidak berbeda. Kemudian yang keempat, bekerja sama menjaga lingkungan, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, ingat, persatuan Indonesia artinya kita bersatu dengan warga sekitar kita untuk menjaga keamanan bersama. Nah, jadi teman-teman, kalau yang berhubungan dengan sila ketiga ini sangat banyak sekali. Kalau yang berhubungan dengan tarian-tarian daerah, lagu-lagu daerah atau produk-produk Indonesia lokal. Lokal itu maksudnya buatan kita sendiri. Nah, itu juga bisa menjadi pengamalan sila ketiga.